Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Minum Malam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu, udara di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta terasa dingin menusuk meski tidak ada hujan. Jalanan desa sudah sepi. Lampu-lampu jalan tua dengan bohlam kekuningan berkedip pelan, seperti hampir padam, memberi cahaya redup yang justru menambah suasana mencekam. Dari arah pasar malam yang sudah bubar, seorang pemuda bernama Darto berjalan santai. Usianya sekitar 25 tahun. Badannya sedang, wajahnya masih terlihat segar dengan sisa tawa karena tadi ikut menonton hiburan rakyat bersama teman-temannya. Tapi kini langkahnya sendirian, menapaki jalanan panjang yang membelah hamparan sawah gelap di kiri dan kanan. Suara sandal jepitnya beradu dengan aspal berdebu. Sesekali terdengar suara jangkrik bersautan dari pematang sawah, seperti orkestra sunyi yang mengisi malam. Angin berembus, membawa aroma tanah basah bercampur bau padi yang hampir dipanen. Semua terasa biasa saja, sampai tiba-tiba dari kejauhan, Darto melihat sesuatu. Ada sebuah andong, kereta kayu tua yang biasanya ditarik kuda. Lampunya samar-samar berkilau keemasan, berayun seirama dengan langkah kuda di depannya. Awalnya, Darto mengira itu andong milik salah satu kusir desa yang baru pulang. Tapi semakin ia memperhatikan, semakin jelas terlihat ada yang aneh. Kursi kusir di bagian depan kosong, tidak ada sosok yang memegang kendali. Darto memperlambat langkahnya, dadanya terasa sedikit sesak. Suara langkah kuda terdengar lebih jelas. Tok, tok, tok. Irama teratur, tapi entah kenapa ada bunyi aneh seperti seretan rantai setiap kali kuda itu melangkah. Ia mengucek mata, memastikan pandangannya tidak salah. Tapi benar, kursi kusir kosong. Loh, kok jalannya sendiri? Gumam Darto pelan, nyaris tak terdengar. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya, meski udara malam sangat sejuk. Andong itu berjalan pelan, seolah-olah tahu arah meski tak ada kusir yang menuntun. Lampu gantung di sisi kanan dan kiri berayun pelan, menebar cahaya redup yang membuat bayangan panjang di aspal desa yang retak-retak. Darto, dengan rasa penasaran yang lebih besar daripada rasa takutnya, terus menatap. Ia ingin tahu sebenarnya andong itu milik siapa. Tiba-tiba, di kursi penumpang belakang, seperti ada sesuatu. Sosok samar, putih, duduk tegak. Rambut panjang berantakan, menutupi sebagian wajah. Tubuhnya kaku seperti patung. Ia berkedip. Sekali, sosok itu hilang. Kursinya kosong kembali. Ia terdiam, menahan nafas. Bulu kuduknya berdiri. "Jangan bercanda ah, mungkin cuma bayangan," bisiknya pada diri sendiri, mencoba menguatkan hati. Namun langkahnya semakin lambat. Ia bahkan tak sadar kalau kini jarak antara dirinya dengan andong itu semakin dekat. Angin berembus lagi, kali ini lebih dingin, menusuk tulang. Aroma melati samar-samar tercium, bercampur dengan bau anyir yang membuat perutnya mual. Lampu jalan di depan tiba-tiba padam seketika, menyisakan hanya cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Suasana makin gelap, makin sunyi. Hanya ada suara derap kuda yang terus melangkah tanpa kusir. Darto menelan ludah. Ia merasa ada yang menatapnya dari arah andong. Hatinya berdebar kencang. Jantungnya berdetak lebih cepat dari langkah kakinya. Ia ingin berbalik, ingin lari, tapi rasa penasaran membuatnya terpaku. Pandangannya terus mengunci pada kursi penumpang.
Dan di saat itulah, dalam sekejap, ia melihat dengan jelas ada sosok berbungkus kain kafan duduk tegak di kursi andong. Kepala miring sedikit ke samping, wajah pucat tanpa ekspresi, menoleh lurus ke arah Darto. Suara kuda berhenti, sunyi. Angin pun seakan berhenti berhembus. Darto tercekak, tubuhnya kaku. Lalu, kriek! Suara kayu tua berderit pelan dari arah andong, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Andong tua itu terus berjalan pelan di jalanan desa yang semakin sepi. Darto, dengan nafas tersengal-sengal karena rasa takut yang bercampur penasaran, justru memilih mengikuti. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya, tapi kakinya seakan punya kemauan sendiri untuk terus melangkah ke arah yang sama. Suasana malam terasa berbeda. Udara yang tadi hanya dingin biasa, kini terasa menusuk sampai ke tulang. Angin bertiup lebih kencang, membuat dedaunan pohon bambu di pinggir jalan bergesekan. Suaranya lirih, mirip bisikan orang yang saling berbisik dari kejauhan. Lampu jalan di kanan kiri mulai jarang, cahayanya redup, membuat bayangan kuda dan andong itu semakin panjang, melintasi aspal retak dan rerumputan di tepi sawah. Aroma melati semakin kuat, bercampur dengan bau anyir yang menusuk hidung, seperti bau besi karatan bercampur darah. Darto menutup hidungnya sebentar, mencoba menahan mual. Aneh banget, andong siapa jalan ke sini tengah malam? Gumamnya lirih. Langkah kuda masih terdengar jelas. Tok, tok, tok. Tapi iramanya pelan, berat, seakan setiap langkahnya menyeret sesuatu. Sesekali, terdengar bunyi rantai beradu dengan tanah. Darto mempercepat langkah, ingin memastikan lagi, tapi seketika tubuhnya merinding. Dari kursi penumpang yang tadi kosong, ia melihat sekilas sosok putih kaku itu muncul kembali. Kali ini lebih jelas. Sosok yang terbungkus kain kafan duduk tegak tanpa gerakan. Wajahnya menoleh ke arah sawah yang gelap. Darto berhenti. Nafasnya terengah, jantungnya berdegup kencang. Ya Allah, itu beneran pocong? Apa cuma bayangan mataku? Bisiknya sambil menelan ludah. Namun rasa takut itu justru membuatnya semakin ingin tahu. Ia melanjutkan langkah, mengikuti dari jarak beberapa meter. Jalan yang dilalui semakin sempit, melewati persawahan yang luas. Bulan yang tadi masih terlihat samar, kini tertutup awan pekat, membuat suasana semakin gelap. Hanya lampu kecil di sisi andong yang bergoyang-goyang memantulkan cahaya samar ke arah jalan. Angin yang bertiup membawa aroma yang makin tajam. Bukan lagi sekadar melati, tapi bau busuk tanah basah, seperti gundukan baru di kuburan. Darto merinding hebat, tubuhnya terasa dingin, bulu kuduknya berdiri, tapi ia tetap berjalan. Ia bahkan tidak sadar kakinya sudah mulai bergetar. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya hampir berhenti mengalir. Andong itu berbelok perlahan menuju jalan setapak yang hanya bisa dilalui orang berjalan kaki. Bagaimana mungkin sebuah andong bisa masuk ke jalan sempit itu? Roda kayunya berderit keras, namun tetap bisa melaju di tanah becek, seolah-olah jalan itu memang sudah disiapkan untuknya. Darto menahan napas. Kemana andong itu mau pergi? Kok arahnya ke kuburan? Gumamnya dengan suara gemetar. Tubuhnya terasa semakin berat, tapi matanya tidak bisa lepas dari pandangan itu. Ia melihat jelas dari kejauhan,
Kursi penumpang andong kini sudah terisi penuh. Sosok putih itu duduk tegak, kepalanya perlahan menoleh. Darto merasa pandangan kosong dari wajah pucat itu langsung menembus dadanya. Jantungnya berdetak semakin kencang, hampir meledak. Ia ingin lari, tapi lututnya lemas. Suara langkah kuda makin berat. Setiap hentakan terdengar seperti palu yang menghantam tanah. Suara rantai makin keras, seakan menyeret sesuatu yang sangat besar dan berat. Darto mulai berjalan mundur, matanya tetap menatap andong itu. Lalu terdengar suara berat, lirih, entah dari arah mana. "Ikuti sampai akhir." Suara itu membuat seluruh tubuh Darto gemetar. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak ada siapa-siapa. Sawah gelap, sunyi. Hanya ada dia dan andong kosong yang tidak benar-benar kosong. Darto kembali menatap ke depan, dan seketika napasnya tercekat. Andong itu kini berhenti, tepat di ujung jalan setapak yang mengarah ke sebuah pemakaman tua. Lampu kecilnya padam, menyisakan hanya bayangan putih yang duduk tegak, menatap lurus ke arah Darto. Suasana hening, bahkan jangkrik pun seakan berhenti bersuara. Darto tidak tahu harus melangkah maju atau mundur. Ia merasa seolah-olah andong itu menunggunya. Dan sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, kuda hitam yang tadi menarik andong tiba-tiba menghilang. Hilang begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak. Tapi andong itu tetap berdiri tegak, roda kayunya sedikit berderit pelan. Yang tersisa hanyalah kereta tua dengan penumpang pocong yang kini jelas menatapnya. Di depan mata Darto, andong tua itu berhenti tepat di gerbang pemakaman desa. Gerbang besi berkarat berdiri miring, di sampingnya ada pohon beringin besar yang akarnya menjuntai sampai ke tanah. Dari sela-sela daun terdengar suara burung hantu sekali bersuara. Huk, huk, membuat malam semakin mencekam. Darto berdiri terpaku. Jantungnya berdebar begitu keras sampai ia bisa mendengar bunyinya sendiri. Napasnya memburu, dingin malam menusuk, tapi tubuhnya terasa panas. Lampu kecil di sisi andong meredup, kemudian padam seketika, menyisakan hanya cahaya bulan pucat yang sedikit menembus awan. Dalam cahaya samar itu, Darto melihat jelas kursi penumpang tidak kosong. Ada sosok yang benar-benar nyata. Sosok pocong duduk tegak di sana. Tubuhnya terikat kain kafan kotor dengan bercak tanah masih menempel di beberapa bagian. Wajahnya pucat keabu-abuan. Mata hitam kosong menatap lurus, tapi entah kenapa Darto merasa sorotan itu mengarah langsung kepadanya. Bau busuk makin tajam, menusuk hidung, seperti bau mayat baru digali dari tanah yang lembab. Darto mencoba mundur, tapi tubuhnya lemas, kakinya gemetar, seakan tidak sanggup menahan beban tubuhnya sendiri. Lalu, suara berderit pelan terdengar. Kriek, roda kayu andong bergerak sendiri, meski tak ada lagi kuda di depannya. Kereta itu maju perlahan, memasuki area pemakaman. Dan saat itu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Di kursi kusir yang tadinya kosong, Darto melihat bayangan samar. Sosok hitam tanpa kepala duduk tegak, seolah sedang mengendalikan andong.
Tangan gelapnya memegang tali kendali yang sebenarnya sudah tidak terhubung kemana-mana. Darto merinding. Napasnya tercekat. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari arah kursi penumpang. Suara itu lirih, dalam, dan serak, seperti keluar dari tanah basah. "Tolong, antarkan aku pulang." Darto hampir jatuh karena kakinya goyah. Dengan suara bergetar, ia berusaha menjawab, Siapa kau? Kenapa ikut aku?" Tidak ada jawaban, hanya suara kayu berderit lagi. Andong itu terus bergerak, masuk lebih dalam ke pemakaman. Batu nisan-nisan tua terlihat di kiri dan kanan jalan setapak. Sebagian miring, sebagian bahkan sudah ditutupi semak. Bau dupa samar-samar tercium, padahal tidak ada orang berziarah malam itu. Darto merasa tubuhnya semakin dingin. Ia menggigil, giginya hampir bergemeletup. Ia ingin lari, tapi pandangan matanya terkunci. Ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa melepaskan pandangan dari pocong itu. Sosok itu duduk kaku, tapi perlahan kepalanya bergerak, lehernya berderak pelan, menoleh, dan kini menatap lurus ke arah Darto. Mata kosong itu tidak berkedip, tapi dari dalamnya seperti ada sesuatu yang berputar, hitam pekat, dalam, dan menghisap. Darto terbelalak, seluruh tubuhnya seperti tertarik ke dalam tatapan itu. "Astagfirullah, jangan lihat aku, jangan!" Gumamnya lirih sambil menutup wajah dengan tangan gemetar. Tapi suara berat itu kembali terdengar. "Pulang bersama aku." Udara di sekitar semakin dingin. Begitu dingin sampai uap napas Darto terlihat jelas meski ini bukan musim hujan. Angin yang bertiup membawa suara-suara samar seperti tangisan jauh di dalam kuburan. Darto merasa lututnya lemas. Ia jatuh berlutut di tanah. Kedua tangannya menahan tubuhnya yang hampir rebah. Ia mengangkat wajah, dan tepat di depannya, hanya beberapa langkah saja, andong itu berhenti. Pocong masih duduk di kursi, tapi kali ini lebih dekat. Wajahnya terlihat jelas. Kain kafan di bagian mata robek sedikit, memperlihatkan tatapan kosong yang menusuk. Dan di saat itulah, tangan pocong itu bergerak. Perlahan, kaku, tapi jelas. Tangannya terangkat, mengisyaratkan sesuatu, seperti memanggil Darto untuk mendekat. Darto ingin menjerit, tapi suaranya tercekak di tenggorokan. Tubuhnya tidak bisa bergerak, seakan terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Andong berderit sekali lagi, seolah menunggu. Pocong itu masih menatapnya, tangannya tetap terangkat. Suasana hening mencekam. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, hanya bunyi detak jantung Darto yang semakin cepat. Dan tiba-tiba, kursi kusir yang tadinya hanya bayangan samar, kini terlihat jelas. Sosok kusir tanpa kepala duduk tegak, tubuhnya kaku, tangannya mengangkat cambuk yang tak pernah digunakan. Cambuk itu terangkat tinggi, siap menghantam. Darto akhirnya berhasil menggerakkan tubuhnya. Dengan sisa tenaga, ia berlari meninggalkan pemakaman itu. Kakinya hampir tak berpijak di tanah, napasnya terengah, dadanya seperti mau pecah. Ia tidak menoleh sedikit pun, takut kalau andong itu masih mengejarnya.
Angin malam terasa semakin dingin, menusuk tulang. Jalanan desa yang tadi ia lewati kini tampak lebih suram. Lampu jalan padam bergantian, seakan-akan ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Darto terus berlari, keringat dingin bercucuran meski udara menusuk. Sampai akhirnya, rumahnya terlihat di kejauhan. Rumah joglo sederhana dengan dinding kayu berdiri di tepi jalan. Ada cahaya lampu dari teras, membuatnya sedikit lega. Alhamdulillah, rumahku selamat, ucapnya terengah, hampir menangis lega. Namun, perasaan lega itu hanya bertahan sekejap. Begitu kakinya menapaki halaman rumah, tubuhnya langsung kaku. Matanya terbelalak, napasnya tercekak. Di depan rumah, terparkir sebuah andong tua. Roda kayunya masih berderit pelan, dan lampu gantung di sisi kanan kiri berayun, memancarkan cahaya kekuningan redup. Andong yang sama, Darto mundur beberapa langkah. Jantungnya berdegup begitu kencang, hampir pecah. Tidak mungkin. Aku sudah meninggalkannya di kuburan, gumamnya dengan suara gemetar. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Seorang wanita paruh baya muncul. Ibunya. Wajahnya terlihat bingung, melihat putranya berdiri gemetar di halaman. "Darto, kenapa kamu pucat begitu? Kamu lihat apa?" tanya ibunya dengan nada heran. Darto menunjuk ke arah andong. Suaranya bergetar. "Bu, itu andongnya." Ibunya menatap andong itu, lalu wajahnya mendadak berubah pucat pasi. Tangannya menutup mulut, matanya berkaca-kaca. "Ya Allah, itu kan andong bapakmu. Andong itu sudah dikubur bersamanya dulu." Kata-kata ibunya menusuk dada Darto. Keringat dingin makin deras mengalir. Ia tahu benar, kakeknya, seorang kusir andong, memang meninggal beberapa tahun lalu. Dan saat itu, keluarganya sengaja mengubur andong tua peninggalannya di samping makamnya. Tapi bagaimana mungkin sekarang andong itu ada di depan rumah mereka? Darto menelan ludah. Tubuhnya bergemetar, kakinya terasa sangat berat. Ia menatap kursi penumpang. Dan benar saja, sosok pocong itu masih duduk di sana. Wajahnya menghadap lurus ke arah pintu rumah, seolah sedang menunggu. Aroma busuk semakin kuat. Bau melati bercampur bau tanah basah menyusup masuk sampai ke dalam rumah. Ibunya mundur perlahan, suara lirihnya bergetar. "Toh, jangan dekati andong itu, jangan." Tapi Darto tak bisa memalingkan pandangannya. Matanya terpaku pada kursi kusir. Di sana, samar-samar terlihat sosok hitam tanpa kepala kembali duduk. Tangannya memegang kendali. Sosok itu tegak, kaku, tapi auranya begitu menekan, membuat udara di sekitar rumah jadi sesak. Angin berhenti, malam mendadak sunyi, bahkan suara jangkrik lenyap. Andong itu tiba-tiba berderit keras, seolah-olah ada yang menariknya maju. Roda kayu bergerak sedikit, menimbulkan suara krek-krek yang menusuk telinga. Darto menjerit kecil, mundur lebih jauh, tapi suaranya langsung tertelan oleh sunyi malam. Ibunya berpegangan pada pintu, air matanya jatuh. "Darto, jangan bilang dia mau pulang ke rumah ini." Ucapan itu menggantung di udara, membuat bulu kuduk berdiri. Darto memandang ke arah pocong di kursi penumpang. Sosok itu masih duduk diam, tapi kali ini kepalanya perlahan menunduk, seperti memberi tanda setuju. Andong berderit lagi, maju sedikit demi sedikit,
mendekati tangga rumah. Darto mundur, tapi tubuhnya gemetar hebat. Ia bisa merasakan hawa dingin keluar dari dalam andong, menembus kulitnya seperti es. Udara semakin berat, bau busuk makin menusuk. Pintu rumah berderak pelan, seolah-olah didorong oleh kekuatan tak kasat mata. Dan di saat itu, suara berat kembali terdengar. Begitu dekat, begitu jelas. Aku sudah pulang. Dan itulah, cerita malam ini berakhir. Tapi ingat, tetap berdoa dan jauhi dari hal-hal yang negatif. Terima kasih sudah berani singgah di Minum Malam. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah horor lainnya. Berikan like jika kamu masih sanggup mendengarkan dan lanjutkan menonton cerita lainnya kalau kamu memang cukup berani. Sampai jumpa di malam berikutnya, di tempat yang sama, di Minum Malam.